daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di tengah perubahan dunia yang semakin cepat, kualitas manusia menjadi suatu hal yang paling krusial. Oleh karena itu, diperlukan sebuah tinjauan komprehensif berbasis pemecahan masalah atau problem solving approach untuk mengimplementasikan Aksa Cita keempat, yaitu pembangunan SDM ke dalam kebijakan yang terukur. Analisis ini memfokuskan pada Aksa Cita keempat dengan membedah hambatan-hambatan nyata di lapangan, serta merumuskan alternatif pemecahan masalah yang sistematik. Bab 2, yaitu isi dan analisis strategis. Apa sih yang dimaksud dengan pembangunan SDM? Pembangunan sumber daya manusia adalah proses peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, pembinaan mental, serta pengembangan keterampilan agar mampu berkontribusi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu, tujuan pembangunan SDM adalah 1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi individu. 2. Meningkatkan produktivitas kerja. 3. Meningkatkan daya saing organisasi dan bangsa. 4. Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. 5. Membentuk karakter yang berintegritas dan bertanggung jawab. 6. Menyiapkan SDM yang mampu menghadapi perkembangan teknologi dan globalisasi. Baik, kita beralih ke bagian selanjutnya, yakni analisis kondisi existing dan akar masalah. Masalah utama dalam pembangunan sumber daya manusia kita adalah yakni masih adanya instansi pemerintah yang bekerja secara sektoral dan belum terintegrasi dalam pelaksanaan program. Situasi tersebut menyebabkan 4 permasalahan utama di lapangan yang belum tertangani secara maksimal. Di antaranya pendidikan dan teknologi, kesehatan dan olahraga, inklusi sosial, di dalamnya gender dan disabilitas, serta pemberdayaan pemuda. Alternatif pemecahan masalah berdasarkan perspektif horizon waktu terhadap beberapa sektor prioritas pembangunan. Pembahasan ini difokuskan pada 4 isu utama. Isu yang pertama dari sektor pendidikan dan teknologi. Hambatan utama yaitu ketimpangan yang masif antara institusi pendidikan di kota besar dengan di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, seperti fasilitas yang belum memadai, akses buku, dan juga mutu guru yang belum merata. Alternatif solusi yaitu memberikan insentif dan pelatihan masif bagi guru, memanfaatkan teknologi berbasis satelit atau server luring, serta menerapkan kurikulum kontekstual yang berfokus pada penguatan literasi dasar dan potensi lokal. Sektor prioritas yang kedua yaitu pemberdayaan pemuda. Hambatan utamanya apatisme dan kurangnya ruang partisipasi. Banyak pemuda merasa suaranya tidak didengar dalam pengambilan kebijakan, sehingga mereka menjadi apatis terhadap organisasi formal atau pembangunan daerah dan memilih fokus pada kenyamanan individu. Alternatif solusinya seperti melibatkan para pemuda secara langsung dalam perencanaan pembangunan, menyediakan wadah penyaluran aspirasi berbasis digital, serta mendukung komunitas kreatif dan informal sebagai ruang partisipasi yang inklusif. Selanjutnya, mari kita masuk pada matriks isu dan tabel alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama, rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan. Penyebab utamanya adalah keterbatasan sarana prasarana pendidikan, distribusi tenaga pendidik yang belum merata, serta kesediaan akses pendidikan di daerah terpencil. Alternatif pemecahan masalah yang pertama itu peningkatan kualitas dan pemerataan sarana pendidikan, penguatan kompetensi guru, digital pembelajaran, dan pemberian bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Instansi yang bertanggung jawab yang pertama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta pemerintah daerah. Yang kedua, masih tingginya angka stunting dan rendahnya kualitas kesehatan masyarakat. Penyebab utamanya yaitu kurangnya pemahaman gizi, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta belum optimalnya pola hidup sehat. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu penguatan layanan kesehatan dasar, program percepatan penurunan stunting, edukasi gizi dan kesehatan, serta peningkatan kualitas tenaga
tenaga kesehatan. Instansi yang bertanggung jawab yaitu Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta pemerintah daerah. Kesimpulan yang kami ambil yaitu pembangunan sumber daya manusia sebagai fokus utama Astacita keempat merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, penguasaan teknologi, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Berdasarkan analisis yang dilakukan, masih terdapat berbagai permasalahan seperti ketimpangan pendidikan, tingginya angka stunting, rendahnya kompetensi tenaga kerja, dan belum optimalnya inklusi sosial yang disebabkan oleh kurang terintegrasi pelaksanaan program antar instansi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat dalam melaksanakan berbagai program pembangunan SDM secara terarah, berkelanjutan, dan inklusif. Dengan penerapan solusi yang tepat dan kolaborasi yang efektif, diharapkan dapat tercipta SDM Indonesia yang unggul, produktif, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat global. Terima kasih.